Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Kalipasati Haji Muhammad Suhadi Al-Waliuddin pada channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Hadirin pemirsa dan para jemaah sekalian yang selalu setia menyaksikan channel YouTube kami. Kesempatan kali ini kembali kita akan tayangkan muzakarah kita dengan Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khulidi, yang di kesempatan kali ini telah hadir pula dari wakilan dari grup 1 dan grup 2 yang mana ingin langsung bermuzakarah dengan Guru Mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khulidi. Hadirin pemirsa sekalian, di session yang sekarang ini akan langsung kita tayangkan muzakarah antara perwakilan selanjutnya dari grup 2, yaitu Bapak Kuswari, yang mana beliau selaku pengurus juga di grup 2. Namun sebelumnya marilah kita sapa dulu Guru Mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin pemirsa sekalian dan jemaah, untuk mempersingkat acara ini, kita saksikan bagaimana jalannya muzakarah di kesempatan kali ini antara perwakilan dari grup 2 dengan Guru Mursyid kita. Pada Bapak Kuswari, atas waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kami dari grup 2 Buya telah melaksanakan beberapa kali dalam muzakarah, dan alhamdulillah dari grup 2 secara umum sudah memahami apa yang disampaikan oleh Buya, terutama tentang sifat-sifat Allah dan 10 amal besar yang telah kami laksanakan pada bulan Ramadan yang lalu. Namun demikian Buya, ada beberapa teman yang masih belum paham, karena yang sifat-sifat yang ada pada 10 amalan besar itu tidak ada di dalamnya sifat Rahman, sifat Rahim. Mungkin bisa dijelaskan Buya, kenapa di dalam 10 amal besar itu tidak ada kalam atau ayat Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Kalau kita menyebut sifat, nah ini sifat ini nih. Sifat ini ada 2. Pertama, bersifat aku pada sifatku sendiri. Yang kedua, bersifat aku pada zatku sendiri. Jadi kalau kita bercerita sifat dan zat, itu makomnya usuluddin. Jadi belum ada asma pada waktu itu. Belum ada penyebutan asma. Yang ada di situ asmanya asma sifat. Yang mana asma sifat ini dibatasi dengan kodrat. Jadi sementara kalau diasmakan kepada sifat kodratnya ibadah, ini kan belum berkodrat sebuah maujud dia. Nah, makanya asma ini tidak dilibatkan. Kenapa gitu? Ibarat kita dalam kehidupan, dalam menjalankan kodrat, terus kita tiba-tiba memiliki kehidupan. Nah ini namanya sifat.
Nah, jadi kalau Allah bersifat, berarti asmanya tidak disebutkan dalam golongan sifat. Tidak disebutkan bentuk asmanya ibadah. Contoh kalau Asmaul Husna, Ar-Rahman. Berarti ini makomnya sudah masuk ke makom asma ibadah. Nah, sementara ini Asmaul Husna, sebutan asma dalam kajian diri. Husna, hu, keakuan Allah, shin, kekodratan umat, na adalah sebutan umat. Jadi bagaimana kodrat Allah ini dalam sebutan umat? Umat menyebut kodrat Allah dalam bentuk diri. Nah, ini makanya tidak dimunculkan asma-asma ibadah. Nah, umpamanya asma ibadah bedanya dengan asma kodrat begini. Kalau asmanya ia kodrat, si Rahman, iradat, semua. Kalau kita berdoa, itu nggak boleh dipakai untuk ibadah. Sebutan asmanya. Ya iradat, nggak boleh. Ya ilmu, nggak boleh. Ya sama, nggak boleh. Jadi ada derajat keesaan, keagungan, derajat ibadah, dan derajat ilmu. Itu asmanya akan terbagi. Jadi kalau pengkajian 10 amal besar, itu asmanya asma diri. Asma sifat. Gitu. Kalau asma sifat tidak boleh sebutan dalam bentuk ibadah. Tapi dalam bentuk ilmu. Nah gitu makanya nggak muncul Rahman, Ya Razak, apa nggak muncul semua. Karena ini adalah menuju keutuhan umat sifat-sifat Allah. Jadi kalau kodrat Allah itu akan menjadi kodrat umat, dia akan melahirkan 7 sifat. Karena hanya kalimat dalam kalam 7 inilah bernama sifat. Jadi tidak diasmakan menjadi jalan ibadah. Makanya nggak masuk dalam 10 amal besar. Contohnya zat, rohani. Nah nggak mungkin kita berzikir rohani-rohani. Ya, gitu. Paham? Paham, Bu ya. Kemudian kaitannya dengan sifat Allah yang Maha Mengetahui, yaitu alim. Di dalam salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, ini mohon dijelaskan kaitannya dengan ilmu, Bu ya. Ya. Contoh, anak SD, anak SMP, anak SMA menyebut ayat subhanallah. Itu pandangan mereka itu berbeda yang 3. Anak SD menyebut subhanallah meluruskan kata. Anak SMP menyebut subhanallah menghayati kata. Anak SMA menyebut subhanallah berilmu kepada kata itu. Orang berilmu menyebut subhanallah itu adalah hidayah. Jadi yang diangkat derajat tadi adalah rububiyah atau mengimani sesuatu kalam. Umpamanya menyebut Allah. Ya Allah. Nah ini mata batinnya kemana? Nah ini berhubungan dengan derajat. Apakah fungsi kalimat Allah bagi dia itu hanya sebutan saja? Atau alif alam hamha berupa tafakur hadirkanlah aku alif pada alam zahir dan alam batinmu dengan alamku, dengan kodratku. Nah alif lam hamha pada sepertiga malam. Nah berarti ini untuk tafakur gunanya. Nah untuk mengkaji hilang seluruh harfiah, tinggal ilah, mengkaji Tuhan. Kenapa? Jaminan dari kalimat tauhid ini adalah kalamnya huruf kalam Allah. Contoh la ilaha illallah itu kalimatnya alif lam ha alif lam ha Allah. Nah gitu. Jadi kalau kita berapa tingkat kita memahami makna hakikat dari kalam tadi, itulah kenaikan derajat.
Nah, kalau kenaikan derajat sudah terjadi karena ilmu kita terhadap rububiyah, terhadap ayat, atau terhadap makrifat, atau terhadap kodrat, maka inilah yang dikatakan sambutan Allah dalam bentuk hidayah. Ini hidayah yang pertama ini. Karena kita berilmu ini Pak, nanti dia akan menghadirkan suatu wujud keinsaniahan yang kita tidak tahu namanya siapa. Nanti kita ketemu dia, siapa engkau? Akulah ibadahmu, akulah hidayahmu, akulah kodratmu, akulah amaliyahmu. Semua akan berupa wujud datangnya. Nah, jadi semakin kita naikkan derajat pengetahuan kita, derajat ibadah, berarti kita sudah menjadikan sebuah wujud yang akan menjadi saksi diri kita. Gitu. Tadi Buya menyampaikan bahwa ada sifat keinsanan Allah. Ada yang telah kami pelajari, ada sifat keihsanan Allah. Nah, dua sifat ini merupakan sifat yang saling berdekatan. Apabila kita tidak hati-hati, maka akan terjadilah penafsiran yang salah. Mohon dijelaskan Buya, di mana sebenarnya benang merahnya antara keihsanan dengan keinsanan, karena beberapa teman masih rancu memahami itu. Ya, mungkin begini. Kita nanti sebelum saya jawab, kita akan belajar tentang kodrat huruf hijaiyah. Karena Al-Quran itu terbuat dari satu huruf. Nah, sementara dari 114 berarti dihitung hijaiyah jumlah hurufnya dari alif sampai ya berapa? 2? Nah, tidak mungkin 114 kan? Nah, artinya pengenalan Al-Quran ini berdasarkan kodrat huruf, bukan jumlah huruf. Nah, jadi di mana kita meletakkan perbedaan? Ada ada in. Kalau in ini asal kodratnya. Jadi kalau namanya insan, ini sifat asal. Dia berasal. Tapi kalau itu sifat rahasia yang orang tidak tahu asalnya. Ihsan. Nah, ini perbuatan daripada diri rahasia Allah yang an-nazir menjadi an-nazir pada diri an-nasir tadi. Menjadi suatu kerahasiaan besar, sirha wa sirhu. Nah, inilah yang dikatakan ada rahasia di balik rahasia. Insan, dia mendirikan diri ihsan. Ihsan adalah pencarian kodrat diri dalam diri. Nah, kita kaji semua diri. Contoh, kita mengkaji dari awal, umpama daripada jasad. Jasad naik derajat pencarian menjadi jazim. Jazim naik derajat pencarian menjadi badaniyah. Badaniyah naik derajat pencarian kepada jauhar basita. Jauhar basita naik derajat pencarian kepada ayan karajiah. Nah, gitu. Ayan karajiah naik derajat pencarian kepada si wujud am. Itu yang dinamakan kenaikan derajat. Ihsan dan insan. Insan adalah pelaku maujud yang tampil dalam bentuk si wujud mu'ad, yaitu sebagai umat. Nah, gitu. Sementara ihsan, dia sebagai wujud diri yang mana diri rahasia yang ada di dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Maka aku ada di dalam diri. Nah, dari tadi kita mengkaji diri kan banyak tuh. Nah, setelah selesai kaji diri, cari di dalam diri. Ternyata bertemulah sebuah diri yang hak. Nah, diri yang hak inilah yang akan berjalan, bertajali, mencari, sampai bertemu sesuatu yang berdiri. Nah,
ternyata diri ini yang hak ini tadi, ternyata dia sebuah wujud batin yang terlihat. Padahal waktu kita mengkaji diri al-haqqullah, dia tidak ada wujudnya. Tapi setelah kita tingkatkan pemahaman tauhidnya, rupanya dia berwujud. Wujud siapa? Wujud daripada an itu sendiri. An adalah batin, adalah yang terlihat. Jadi ternyata diri al-haqqullah itu adalah batin yang terlihat. Nah sekarang kalau ada kalam Allah merubah, Allah fi zahiru wallah fil batinu, kita sudah mengangkat tangan di situ. Karena sudah ada pernyataan kepemilikannya. Nah, ditambah lagi wazahiru alal batinu, dan zahirmu itu adalah batin. Nah, gitu. Penampakan batin, menunjukkan batin. Berarti tauhid kita naik lagi. Nah, inilah kenaikan derajat tadi. Nah, inilah perbedaan insan dan ihsan. Makanya kita lihat takbiratul ihram. Ihram. Sudah jelas berarti dirinya kodratnya Nah, ini adalah keumatan Allah pada dirinya dengan asma Allah. Jadi kalau kita kaji tulisan Allah bukan ketemu Tuhan kan, ketemu diri yang ihsan. Nah, ihsan ini berteman dengan Islam dan iman. Iman, Islam, ihsan. Nah, gitu. Kemudian jika kita gabungkan Bu ya, karena beberapa teman juga masih bingung tentang asal usul kalau kaitannya dengan sifat Allah yang berkaitan dengan tadi, misalnya saja sama, basor, kalam, ternyata sifat-sifat yang dipunyai Allah sama dengan sifat yang dipunyai oleh manusia. Barangkali bisa dijelaskan di mana letak kesamaannya, di mana letak ketidaksamaannya Bu ya. Jadi begini, kalau kita mencari agama ketemunya manusia, mencari manusia ketemunya Tuhan, dikaji Tuhan ketemunya manusia. Nah, artinya manusia itu adalah maujudullah. Jadi enak kita mengkaji diri ketemu Tuhan. Gitu. Setelah ketemu Tuhan, ternyata itu diri. Nah, tetapi yang dihilangkan di sini adalah marwah. Marwah kemanusiaan dengan marwah ketuhanan itu akan dicari di dalam satu diri. Nah, untuk apa dikaji-kaji diri yang banyak? Untuk membatalkan kepemilikan diri manusia. Makanya semuanya kajinya lenyap. Nah, gitu. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan yang kita laksanakan, yang kami laksanakan Bu ya, pada waktu di Thaharul Qalbi itu ada ayat yang menyatakan aku anak hidayatullah. Apa kaitannya dengan yang tadi Bu ya? Iya, insan ibadah itu namanya hidayah. Ya, hidayah itu berupa sebuah karomah. Karomah itu berupa sebuah wujud. Wujud itu berupa batin. Batin ini bisa mewujud ke bentuk apa saja. Jadi kalau hidayah, dia akan hadir atas nama karomah. Nah, hidayah akan hadir, begitu dia turun, itu akan menjadi karomah. Jadi hidayah ini adalah suatu wujud. Nah, mungkin ke tingkat kemustahilan bagi akal. Umpamanya ente seorang wali Allah. Saya ingin menemui ente. Tidak perlu ente yang dibangunin dari kubur itu. Tapi panggil karomah ente. Ada apa? Katanya, karomahnya ngomong.
Allah juga bisa dipanggil melalui hidayah. Ya Allah, turunkan hidayahmu. Nanti akan ada apa? Pasti begitu juga. Gitu. Jadi itulah target sebuah ibadah. Apabila ibadah itu sudah didatangi hidayah, sudah sempurnalah. Karena sudah bisa berkomunikasi dengan Allah melalui hidayah. Nah, hidayah inilah sebuah wujud kodrat. Nah, kalau umpamanya kita habis sholat, tiba-tiba ada teman sakit. Terus kita duduk berdoa habis sholat. Kita bicara dengan Allah. Ya Allah, kalau ada seandainya sedikit aja hidayah sholat ini, jadikanlah kekuatan untuk mengobat temanku yang lagi sakit. Aku ikhlas ya Allah, tidak dapat apa-apa. Nah gitu. Itu secepat kilat dia akan datang menyentuh orang sakit itu. Karena dia kodratnya Allah. Gitu. Jika demikian Bu ya, apa perbedaan antara hidayah dengan karomah? Kalau karomah itu lahutnya. Dia lebih besar dan bisa menempati dalam bentuk apa saja. Contoh, ada karomah orang itu datang berupa malaikat. Tapi hidayah nggak bisa. Ada karomah orang itu datang berupa wali Allah. Ada karomah orang itu datang lewat air, api, angin, tanah. Dan itu adalah keagungan dan kemuliaan Allah yang mewujud di dalam diri seseorang. Karena karomah manusia itu adalah Allah. Ya semaunya Allah untuk menjadikan. Nah, contoh, jamaah bermimpi dengan saya. Jamaah berzikir ketemu saya. Itu karomah. Karomah Allah berwujud saya. Karena yang dihalalkan untuk dia itu saya. Bukan saya yang datang. Nah, berarti dengan adanya karomah itu apa termasuk bagian dari sifat Allah atau bukan Bu ya? kalau dikatakan sifat tidak. Karomah tidak masuk sifat. Yang masuk itu keramat. Jadi begini. Keramat Allah apabila turun melebihi satu orang, itu namanya karomah. Contoh kita taklim. Tawasulan. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus dapat kita hidayahnya. Itu namanya karomah. Karomah itu keramat yang dibagi-bagi. Ini kamu setengah nih, ini seperempat. Nah, kamu tak pusuk sih nguap-nguap aja, dikit lagi gitu. Kamu nih ngantuk aja, kamu setengah aja, ini segini aja. Itu karomah yang dibagi-bagi. Itulah keramat. Asal usul daripada karomah. Itu. Iya. Kemudian begini Bu ya, berkaitan yang tadi belum dilanjutkan. Dengan adanya asal usul manusia yang dinyatakan di dalam ayat sungguh aku anak hidayatullah, itu berarti membatalkan bahwa manusia itu dari tanah atau yang empat unsur itu Bu ya. Iyalah, itu sudah pasti. Sama dalam penyebutan Adam berasal dari tanah, saya juga enggak setuju. Ya. Karena kodrat tanah itu sapaannya wa minal am, itu alam. Kodrat kulit daging urat tulang itu binatang. Ya. Nah, itu. Tapi kalau saya lebih setuju dikatakan nur nurullah, nur Muhammad, nur Allah. Jadi ini adalah marwah tadi. Kalau Allah katakan innallaha innal insanu masakinatul wal marido, sesungguhnya manusia itu kujadikan dari rahasiaku dan dia tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Nah, apa rahasia Allah yang terjadi? Nah, kan kita sudah kaji. Ya. Nah, kita melihat kulit daging urat tulang Allah batalkan. Bukanlah kulit, asalnya kulit. Nah, kan gitu. Kalau kita kan tanah, kita bilang bukanlah tanah, asalnya tanah, al-hakim pada kulit. Begitu. Jadi kan berbeda. Jadi ternyata ini adalah semuanya kodrat Allah. Gitu. Jadi kalau sudah kodrat Allah berasal dari hakikat.
Nah, mana makhluk hakikat itu? Itulah kita. Makhluk hakikat itu kita. Nah, hakikat yang mana ini? Bukan hakikat dari satu wujud. Hakikat yang menguasai. Syariat ada hakikatnya. Hakikat ada hakikat dari hakikat itu. Tarekat ada hakikatnya. Oke, kajian ma'rifat itu hakikatnya ada. Dan itu adalah wujudnya adalah keberadaan makhluk hakikat itu adalah diri kita. Gitu. Jadi itu yang dikatakan rahasia tadi. Berarti kajian ini harus meningkat terus ya Bu ya, sehingga dapat diketahui posisi dari keinsanan Allah dan keisanan Allah, begitu Bu ya? Iya, gitu. Jadi memang harus dipahami banget bagaimana Allah ini bertajalli dalam keumatan. Sama kayak sekarang kita melihat huruf alif, A, I, U. 3 nama tapi alifnya 1. Sekarang alifnya 3, namanya 1. Nah, itu yang bahaya. Dia alif 1, namanya 3. Nah, inilah kala keinsanannya, kala kealamannya, kala keumatannya. Nah, kalau dikalai kajian berarti kala kebatinannya, kala kerahasiaannya. Dia dikala alam rahasia, dikala sifat rahasianya. Dia dikala asalnya, dia dikala usulnya dikaji. Dia dikala batinnya, dia dikala sirnya. Jadi tidak merubah kodrat alif tadi. Gitu. Berarti sebenarnya manusia itu kalau boleh kami simpulkan sebenarnya adalah bukan dirinya tapi sesuatu yang berdiri ya Bunda. Saya setuju dengan sebutan sebuah diri, tapi jangan dirimu, kan gitu. Nah, saya setuju. Karena nafsahu dengan nafsihi. Nafsahu man arafa nafsahu. Carilah diriku. Wa qad arha rabbahu, maka engkau akan bertemu dengan ketuhananku. Nah, gitu. Apa kaitannya di dalam surat As-Saffat Bu ya, itu kaitannya dengan yang tadi dinyatakan dalam surat As-Saffat 96, wallahu khalaqakum wa ma ya'malun. Allah yang menciptakan kamu juga perbuatanmu. Apa kaitannya kepasrahan atau bagaimana Bu yang dengan kaitannya dengan sifat yang tadi? Tidak. Sekarang ini begini, yang ingin menjadi manusia kita apa Tuhan? Ini kalau kaji kita pendekin. Ini kan? Selagi kita nggak bisa jadi Tuhan, hanya Tuhan yang bisa jadi manusia. Nah, inilah bukti kepemilikannya. Tapi carilah satu biji zarah alat untuk bisa menjadikan kita Tuhan. Nggak bakal bisa. Nah, dan cari juga alat yang bisa menahan Allah tidak bisa jadi manusia. Ini nggak juga kita punya. Nah, gitu ya. Karena di sini kita kaji. Dulu kita akan pernah kaji. Aku ingin menjadi umat, menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Siapakah aku ini? Ini yang jahiliyah yang belum kita sampaikan. Ini kalimat jahiliyah, ya kan? Membangunkan orang dari kepemilikan, rasa kepemilikan dia. Nah, atau kita tanya, kalau itu kata Allah, siapakah kamu? Ah, gitu. Jadi begitu. Memang Jabariyah itu wajib kita alami sejarah. Cuma untuk tahap ini kita tidak membuka Jabariyah Ma'azatul Ghaib, itu belum. Kenapa? Dikhawatirkan dia belum beriman atas kalamnya Allah, belum beriman atas ketentuan Allah. Nah itu. Jadi kita contoh sekarang, jamaah
pada grup 2, kalau kita tingkatkan mengaji, sebahagian dalam pemahaman dia masih bertahan dengan pemahaman dia. Jadi yang diri itu mana Buya katanya? Kita sudah bilang ada diri tapi bukan dirimu. Nah, masih mencari diri. Berarti ini dinding hijabnya itu belum terbuka. Nah, namanya kita belajar tauhid. Udahlah sholat nggak tahu Tuhan, hidup nggak tahu Tuhan. Tiba-tiba sekarang mengkaji Tuhan. Kata Tuhan, kajilah dirimu. Nah, berapa banyak dakwah yang dia dengar, ya, yang mengatakan manusia itu berdasarkan sebuah kodrat yang hina dari setetes air mani, terus datang si mursyid mengatakan kemuliaan Allah pada diri. Ini guncangan besar. Itu guncangan besar. Tambah lagi sekolahnya tinggi, manusia berasal dari monyet. Kan begitu. Karena dilihatnya jalannya sama. Tapi dia nggak mau ngomong dekat bapaknya. Kan gitu. Kalau ngomong dekat bapak ini gampang langsung ngomong bapaknya kan. Nah, masih ada pemahaman tuh ke situ. Nah, jadi dengan adanya grup tauhid ini, grup belajar ini, mudah-mudahan ya kita sudah bisalah berubah gitu ya. Kenapa? Wal asri innal insana. Sebetulnya manusia itu adalah keadaan demi masa. Jadi tidak susah untuk berubah. Yang penting hati kita. Gitu. Udahlah, buktinya apa sih selama ini gitu loh. Jadi kita tidak usah melihat perubahan kaji, lihat perubahan diri. Pingin nggak diri kita berubah? Mungkin kepingin nggak terangkat derajat kita? Gitu. Kalau kepingin terangkat derajat, ya insya Allah pasti kita kejar. Kenapa? Pantas nggak kamu, kata Allah, hanya dengan modal jasa tambah ruh bisa menghadap Allah. Yang nggak ada sama Allah aja yang ada sama dia. Allah nggak ada ruh, nggak ada jasad, itu yang dia punya. Gimana mempertemukan dia kalau nggak digeser kodrat dia? Ya, harusnya kan metode ini dimiliki semua ulama. Jangan berceramah tanpa merubah. Nah, gitu. Atau dibalik aja merubah ceramah. Dan ini tingkatin gitulah. Nggak mau merubah orang, rubah ceramahnya. Apa yang ada di depan umat itu yang akan dirapikan. Apa depan umat? Kematian yang hidup panjang. Ini terbalik. Hidup panjang yang sifatnya mati. Paham kan? Kematian yang hidup panjang. Nah, sekarang kita menikmati hidup yang matinya panjang. Sampai nggak kenal Allah, udah mati juga. Ya kan gitu. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Ya mudah-mudahan aja bisa merubah hakikat hati gitu ya. Berarti jamaah harus merubah pandang, keakuan itu harus dihilangkan betul-betul, atau harus menegakkan diri fanafila ya Buya? Harusnya begitu. Kalau memang kita satu perjanjian sami'na wa ta'na. Kalau sudah 3 kali 4 kali dia bertanya, berarti nggak sami'na wa ta'na. Namanya kebingungan. Nah, itu kan. Nah, jadi mungkin perlu pengurus itu lebih memperhatikan potensi jamaahnya. Karena grup itu bukan grup LSM kan. Grup itu grup ibadah. Otomatis dengan kita memperhatikan jamaah kita, itu sudah mengangkat derajat kita. Karena di jalan Allah yang berlaku, orang susah membantu orang susah. Orang sakit mengobati orang sakit. Itu berlaku di jalan Allah. Nah, itu. Ya. Baik, terima kasih Buya atas tausiahnya, pesan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang di grup 2. Marilah kita tingkatkan kajian kita sehingga marwah Allah yang pada diri kita semakin naik dan Buya semakin mudah untuk menambah atau
lebih mendalam lagi dalam kajian tauhid ini. Sebelum kami menyampaikan kepada Khalifah, Buya barangkali ada saran-saran buat grup 2 terutama dan kepada grup lain secara umum. Ya, insya Allah. Jadi begini, Allah akan bersemayam di atas arasnya. Artinya, jadilah kamu arasnya Allah yang tidak bersekutu dengan Allah. Itu aja. Ya enggak? Udah, itu aja. Baik, terima kasih Buya atas perhatiannya, atas tausiahnya. Kami dari kelompok grup 2 mengucapkan terima kasih. Insyaallah, Dan ya. kami kembalikan kepada Khalifah. Alhamdulillah, subhanallah. Demikianlah tadi pemirsa jemaah dimanapun berada yang sama-sama kita tadi telah saksikan mujakarah dari perwakilan grup 2 yaitu Bapak Kuswari dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang luar biasa sekali dari apa yang dijabarkan oleh guru mursyid kita, dan semoga apa yang tadi dipertanyakan dan sudah dijabarkan oleh guru mursyid kita menjadikan penambah ilmu agar kita bisa terapkan dalam amal dan ibadah kita, dan menjadilah kita umat yang ruhani, yang memiliki ruhani ketuhanan. Jadi kiranya demikianlah tayangan mujakarah pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.